Eh, Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, saya atas nama Panglima Wilayah 2 Teluk Cendrawasih yang berkedudukan di wilayah Serui, melihat situasi yang sementara terjadi di Waropen tadi pagi. Ini situasi di Waropen menurut pemantauan kami itu intelijen yang kami kirimkan untuk mengawasi di dataran Bakau, itu situasi Waropen itu sangat kacau. Dalam arti itu kantor bupati, kantor DPR, kantor keuangan itu sebagian dibakar. Nah, ini saya selaku anak adat, dari sisi politik, saya sangat menyesalkan situasi yang sementara terjadi di Waropen. Ini Yapen juga akan terjadi. Ini menurut pemantauan kami itu akan terjadi di 2 kabupaten ini. Dan imbasnya juga akan sampai ke beberapa kabupaten di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Jayapura. Ini saya sangat khawatir kalau situasi ini dia akan berkembang sampai ke situasi yang sangat anarkis. Situasi Papua ini kita tahu bersama-sama bahwa situasi Papua ini kondisinya ini dilema. Dilema ini perlu ada pengawasan intensif dari pihak-pihak pusat untuk melihat Papua tidak lagi dari kacamata individu, tapi melihat Papua dari sisi perspektif orang Papua. Saya berdiri hari ini, saya wawancara, saya sampaikan, saya merilis kembali yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung itu mengenai 2 kabupaten, yaitu Waropen dan Kerom. 2 kabupaten ini kan sementara menuju ke pemilu kada tahun 2020. Terus situasi sekarang hari ini, persoalan Waropen dalam situasi masyarakat pendukung saudara Jeremias Bisai sekarang lagi bergerak, bertindak karena ketidakpuasan terhadap keadilan. Khususnya seruan himbauan yang dikeluarkan oleh Kajati Papua. Ini persoalan yang dikeluarkan oleh Kajati Papua ini jadi persoalan bertolak belakang dengan apa yang dikeluarkan oleh Kejagung. Saya bicara dalam ranah ini karena saya tidak ikut campur dalam persoalan ini, tapi masalah Papua ini masalah masyarakat masyarakat akar rumput ini yang saya bertindak. Kalau mereka terlibat dalam ini, ada yang korban, berarti wah ini sudah pelanggaran HAM dan ini kami tidak terima ini secara ini. Saya selaku salah satu pemimpin politik di Teluk Cendrawasih, saya harap supaya Jakarta, Kajati melihat ini secara profesional. Karena ini Waropen 2020 akan menuju pilkada. Kemudian beberapa kabupaten. Ini kalau sebelum pilkada tuh selalu seperti begini kan indikasinya ke ini sepertinya dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu, oleh lawan politiknya Pak Jeremias Bisai. Saya secara pribadi melihat hal ini pemerintah sengaja, pihak pusat sengaja propaganda situasi yang ada di Papua. Dan ini jangan sampai dia mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan ini saya lebih cenderung, lebih baik saya serukan saja Kejaksaan Agung, pemerintah pusat, tolong lihat ini secara saksama. Ini harus ditelusuri secara baik supaya kalau bisa secara pilkada berakhir 2020 baru silakan lakukan pemeriksaan. Sebab ini lagi menuju pemeriksaan, lalu ada dukungan dari tim sukses dari beberapa pihak yang menuju maju dalam ranah pilkada. Lalu kalau seperti begini kan tidak ada kepuasan dari pihak massa dan ini akan menuju ke hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi selaku anak adat, selaku pemimpin politik, khusus garis keras di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Teluk Cendrawasih, saya serukan dan saya sarankan supaya pemerintah jangan buat propaganda, pemerintah pusat jangan buat propaganda di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Waropen dan Yapen. Sebab situasi politik di Yapen dan Waropen ini memanas. Dia punya barometer politiknya itu sangat tinggi sekali. Jadi hal ini kalau tidak ada pihak-pihak tertentu yang bermain di dalam ini, maka pihak-pihak inilah yang akan menciptakan situasi kamtipmas yang tidak kondusif. Dan ini saya khawatirkan dan saya yakin bahwa kalau ini terjadi terus, keberlangsungan ini terus terjadi, maka jangan bermimpi kalau pilkada Kabupaten Waropen itu akan berjalan aman. Tidak akan berjalan dengan kondusif.
karena situasi ini sudah diciptakan. Jadi saya bicara dari sisi anak adat, karena saya salah satu pemimpin adat, panglima adat wilayah suku 3B, dan Jeremias juga salah satu anak adat. Dan ini saya berbicara ini karena ini anak-anak negeri Papua yang punya track record, yang punya rekam jejak yang baik. Kalau ini dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk menyatukan wibawa, derajat dan nama baik, maka Papua tidak akan pernah maju. Papua tidak akan pernah maju dalam bersaing dengan saudara-saudara Nusantara di daerah lain. Jadi hal-hal seperti ini saya harap dan saya himbau supaya kalau bisa Kajati ambil tindakan tegas untuk melihat secara detail persoalan Bupati Waropen. Karena tadi sudah terjadi kerusuhan di sana. Jangan ini menghambat sampai ke Yapen, sampai ke Memberamu, sampai ke sepanjang wilayah Teluk Cenderawasih, Nabire, sampai di yang lain-lain akan terjadi dan kita tidak bisa bendung persoalan ini. Ini yang saya khawatirkan. Dengan demikian, Kajati saya minta supaya lihat ini secara baik. Sebab kalau menurut kacamata saya, kacamata politik, ini hanya disetting. Karena saudara Jeremias itu punya kekuatan massa dan dipersiapkan ke ranah yang lebih besar dari kabupaten. Jadi saya sangat harapkan supaya ini diatur secara baik. Sebab anak-anak adat, anak-anak negeri ini siap untuk membangun. Dana yang datang ini ke Papua ini kan besar. Cari cek di Waropen sana, apa yang kekurangan, tidak ada, yang semua berjalan baik kok. Itulah yang saya maksudkan supaya situasi ini bisa reda, untuk meredakan massa, meredakan dukungan dari setiap kandidat yang persiapkan diri untuk maju tahun 2020 ini supaya tidak menghalangi pemilu. Tapi kalau ini tidak dihalangi, ini dia berlangsung, maka pemerintah pusat Jakarta lah yang ciptakan kondisi di Papua, propaganda di Papua. Sehingga orang Papua mau maju tidak bisa karena ada penekanan dari pusat. Ada intimidasi, ada tindakan-tindakan yang kriminalisasikan anak-anak negeri Papua di negerinya sendiri. Jadi ini persoalan besar. Makanya Papua dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah maju karena anak-anak negeri ini Papua tidak akan pernah berkembang. Dianggap, pemerintah pusat anggap anak-anak Papua, pejabat Papua itu tidak mengerti, bodoh. Ini persoalan. Mau bodoh kah, mau model apakah, dia bangkrut negeri sendiri. Ini saya minta maaf karena saya ikut serta himbaukan karena tadi itu sudah terjadi persoalan di Waropen, pembakaran dan lain sebagainya. Makanya saya melihat hal ini selaku pemimpin politik, saya sangat kesal atas tindakan dari Kajati yang melakukan ini. Ini persoalan besar dan ini dia akan mengarah ke anarkis kalau menurut kacamata saya. Saya juga tidak terlalu melihat hal itu. Saya lihat secara pribadi saya itu ada settingan-settingan yang sengaja untuk melengsarkan satu pihak. Ada pihak-pihak permainan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga ini saya harap supaya bisa diredakan. Karena kalau Kejagung sudah, kalau tidak salah pernah keluarkan seruan untuk Kabupaten Kerom dan Kabupaten Waropen itu supaya tidak ada pemeriksaan sebelum pilkada. Nanti setelah pilkada baru silakan dilakukan pemeriksaan. Ternyata Kajati Papua kebijakannya beda dengan Kejagung. Yang tingginya siapa? Yang tinggi itu Kejagung atau Kajati? Ini kami jadi bingung. Saya sendiri lihat ini kan bingung. Ini kan sudah ada di media dan kita sudah lihat hal itu. Makanya saya yang keliru atau mungkin pemerintah yang keliru. Kalau Kajati yang bertindakan lebih dari Kejagung ini kan sudah sangat lucu karena himbauan dari Kejagung itu nanti setelah pemilihan. Makanya saya sampaikan beberapa anak-anak adat dalam pertemuan adat, saya sampaikan bahwa itu nanti setelah selesai pemilu supaya tidak mengganggu. Silakan tuh pemeriksaan itu kewenangan pemerintah, silakan, kita tidak intervensi. Hanya kalau sampai kemarin tadi saja sudah terjadi di Waropen, maka saya harus angkat bicara karena persoalannya harus kita tanggulangi bersama-sama. Jangan sampai ini terjadi terus pemerintah anggap ini ada pihak ketiga yang bermain, saya dianggap pihak ketiga, ini persoalan. Makanya saya tangkap ini secara serius. Saya harus supaya Kajati, Kejagung, Kajari Serui, tolong lihat ini supaya ada kebijakan yang tegas untuk meredakan situasi ini. Itu yang pesan saya untuk pemerintah pusat. Saya kira demikian. 2021.
keberadaan kami di Sassau telah diusik oleh satuan Brimob dari Polri, dan mereka telah mengusik zona damai yang selama ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Zona damai ini telah berubah menjadi diciptakan oleh Brimob sebagai zona darah. Dan saya ingatkan kamu, akan terjadi kebangkitan. Yang akan berperang dengan kamu adalah anak-anak ganja, anak-anak pemabuk, anak-anak pedagang catur dan lain sebagainya, dan seluruh masyarakat adat Papua yang akan mengusik keamanan wilayah ini, karena Anda telah melakukan keputusan yang salah, yaitu merubah zona damai menjadi zona darah. Dan itu yang saya perlu sampaikan. Bukan saya sendiri yang berjuang Papua Merdeka. Aktivis ini ada bersebarang di Kabupaten Kepulauan Yapen, Paropen, dan beberapa wilayah di tanah Papua. Dibuktikan dengan pasukan Brimob ini telah masuk dalam wilayah Kamtipmas dan mengganggu wilayah kami. Maka saya dengan menyesal, banyak simpatisan saya akan melakukan tindakan, dan tindakan itu akan mengarah, akan menyasar entah kepada TNI Polri atau entah kepada masyarakat Nusantara. Ya, selama ini kita sangat baik sekali menjaga keamanan itu, Kamtipmas itu. Dan inilah yang akan terjadi di kabupaten ini. Dan saya cepat atau lambat pasti ini akan terjadi. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Dan kita akan buktikan bersama-sama. Apa yang saya sampaikan ini nanti kita akan lihat. Saya kira pesan yang perlu saya sampaikan kepada media dan seluruh netizen yang hari ini menyaksikan video ini. Saya harap lanjutkan, karena ini kebenaran. Bukan hoax, bukan kebohongan. Anak negeri, anak adat itu bicara kebenaran, karena takut akan Tuhan. Mereka